ketahui bahwa ada dua gaya kepemimpinan, antara lain yang pertama kepemimpinan transaksional, yang kedua kepemimpinan transformasional. Dalam bahasan kali ini kita akan membahas gaya kepemimpinan transformasional. Apa itu transformational leadership? Transformational leadership adalah salah satu bentuk kepemimpinan yang sangat efektif dalam membawa sebuah perusahaan dengan visi yang sangat jelas untuk maju. Pemimpin transformasional akan berusaha merangsang kreativitas dan membimbing setiap orang dalam mengeksplorasi ide-ide baru. Apa saja ciri-ciri kepemimpinan transformasional? Ciri dan karakter pemimpin transformasional adalah sebagai berikut. Pertama, mempunyai nilai, integritas, dan keadilan. Kedua, menetapkan visi dan tujuan yang sangat jelas. Ketiga, memiliki harapan yang tinggi. Keempat, memotivasi orang lain. Kelima, memberi dukungan, pengakuan, dan penghargaan. Keenam, menimbulkan ikatan emosional. Ketujuh, membuat orang bekerja melampaui kepentingan pribadi mereka. Kedelapan, menginspirasi orang lain untuk bisa meraih sesuatu yang tidak mungkin. Lalu, untuk mencapai kepemimpinan transformasional, apa yang dilakukan oleh seorang manajer? Ada 4 langkah yang harus dilakukan oleh seorang manajer, antara lain yang pertama, menciptakan visi masa depan yang menginspirasi. Kedua, memotivasi orang untuk menerima dan menyampaikan visi. Ketiga, mengelola penyampaian visi secara tepat. Keempat, membangun hubungan yang semakin kuat dan berbasis kepercayaan dengan orang-orang yang dipimpin di dalam sebuah organisasi. Kemudian, apa saja aspek dalam transformational leadership? Dalam hal gaya kepemimpinan transformasional ada 4 aspek, yakni yang pertama, idealis influence, yang kedua, inspirational motivation, yang ketiga, intellectual stimulation, dan yang keempat, individualis consideration. Lalu, mengapa kepemimpinan transformasional penting bagi suatu organisasi? Kepemimpinan transformasional mendorong hal positif perilaku dan mendorong budaya serta praktik sumber daya manusia yang mampu memotivasi karyawan untuk berpartisipasi dalam pengembangan organisasi. Kepemimpinan transformasional adalah pilihan yang sangat tepat ketika bisnis Anda membutuhkan perubahan. Ada banyak manfaat dan kekurangan dari gaya kepemimpinan transformasional ini. Sekarang kita akan membahas manfaat dari kepemimpinan transformasional. Manfaat dan kelebihan dari gaya kepemimpinan transformasional adalah yang pertama, memfasilitasi dan mendorong pengembangan ide-ide baru. Kedua, memastikan keseimbangan antara visi jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Ketiga, membangun kepercayaan di antara anggota organisasi. Keempat, mendorong integritas dan empati terhadap orang lain atau kecerdasan emosional yang tinggi. Nah, sekarang kekurangan dari gaya kepemimpinan transformasional adalah yang pertama, kepemimpinan transformasional ini tidak cocok untuk bisnis baru. Yang kedua, memerlukan struktur organisasi yang sangat jelas. Ketiga, tidak bekerja dengan baik dengan model birokrasi. Contoh kepemimpinan transformasional saat ini di Indonesia banyak sekali pemimpin pria, namun tidak sedikit yang dipimpin oleh seorang wanita. Namun di perkembangan zaman dan lahirnya emansipasi wanita membuat wanita memiliki persamaan yang sama dengan laki-laki. Kebijakan serta program yang dibuat oleh Ibu Susi ini dinilai sangat efektif dan bukan hanya gerakan semata. Selain memberikan efek jerah bagi pelaku, hal itu membuat masyarakat dunia patuh dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Ibu Susi di bidang kelautan dan perikanan serta pengeboman kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Kebijakan penenggelaman kapal asing tersebut juga dinilai menguntungkan Indonesia, khususnya para nelayan, karena pada tahun 2014 pertumbuhan perikanan Indonesia meningkat sebesar 8,7%. Kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 8,96%. Berdasarkan perhitungan BPS dibandingkan dengan November 2014, nilai tukar nelayan hanya 104,2%. Sedangkan pada 2015, nilai tukar nelayan mengalami peningkatan mencapai 106,12%. Hal tersebut merupakan perubahan yang sangat drastis dilakukan oleh seorang
seorang Menteri Kelautan dan Perikanan. Karena meskipun kondisi ekonomi baik secara perikanan sebelumnya tidak pernah melebihi 6%. Dengan keunikan dan ketegasan dalam memimpin, Ibu Susi Pujiastuti mendapatkan sebuah penghargaan. Salah satunya yaitu penghargaan dari Foundation for International Human Rights Reporting Standards. Penghargaan tersebut diraih karena Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah kementerian pertama yang berhasil mengimplementasikan terobosan norma hak asasi manusia atau HAM dalam kebijakan pemerintah. Selain itu, pedoman pelaksanaan HAM yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia juga sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan oleh PBB. Selain berhasil menjadi perempuan yang pertama yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti juga menjadi salah satu menteri yang sudah memberikan kuliah umum tentang kemaritiman Indonesia di Amerika. Ibu Susi Pujiastuti berhasil menjadi sosok contoh yang inspirasional bagi perempuan lain di Indonesia untuk terus maju dan membawa perubahan positif bagi sekitarnya. Kinerja yang luar biasa bagus dari kepemimpinan Ibu Susi Pujiastuti berhasil menampik stereotip bahwa perempuan tidak bisa melakukan pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Dengan gaya kepemimpinan transformasional yang cenderung tegas dan bersifat sebagai penggerak membuatnya berhasil memperoleh penghargaan yang belum pernah diraih oleh pemimpin sebelumnya. Demikian penjelasan singkat terkait kepemimpinan transformasional. Semoga bermanfaat ya.